air. Adik-adik Sobat Mizu, ternyata siklus air tadi punya istilah-istilahnya ya. Kalau yang tadi perhatiin pasti tahu nih, dimulai dari apa? Dari kondensasi sampai dengan infiltrasi. Ya, nah kakak yakin kalian juga sudah lebih paham sekarang bagaimana siklus air terjadi. Terus berulang dan terus berulang. Mengingat akan pentingnya air bagi makhluk hidup, kalian tahu tidak? Kalau setiap bulan Maret tanggal 22 setiap tahunnya diperingati sebagai satu hari lingkungan, yaitu ada yang tahu? Sebelum kakak jawab, ada yang tahu diperingati hari apa ya tanggal 22 Maret? Ada yang mau jawab? Oke, kalau nggak ada kakak kasih tahu aja ya. Setiap tanggal 22 Maret setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Nah, adik-adik, untuk memudahkan kalian mengingat proses daur air, kakak akan ajarkan satu tepuk nih, namanya tepuk mizu. Ingat ya. Nanti kita akan bersama-sama, siap? Siap? Kalau siap diangkat jempolnya. Oke deh, Alfiana Biansa, Raka, oke. Pertama, kakak akan ajarkan cara gerakannya, diperhatikan baik-baik ya. Tepuk mizu, air laut. Ketika air laut, tangannya seperti ini, membentuk gerakan seperti ini. Oke, Alfian pinter. Menjadi membentuk segitiga awan. Nah, saat awan gerakannya seperti bulat-bulat. Awannya keberatan. Nah, pas saat keberatan kalian kayak lagi megangin awan yang berat banget. Menjadi, ketika menjadi segitiga lagi tapi turun hujan. Nah, ketika hujan gerakannya paling gampang karena membentuk huruf S. Hujan, hujan. Gimana? Gampang kan? Gampang? Oke, kita coba sama-sama. Kameranya dibuka semua. Tepuk mizu. Air laut menguap menjadi awan. Gimana awan? Awan. Awannya keberatan menjadi
Hujan. Hujan. Sekali lagi. Hujan. Weh. Oke deh. Kalian jadi lebih paham dan mudah menghafal ya tentang siklus air. Nah, adik-adik, karena kalian sudah tahu bagaimana pentingnya air bagi makhluk hidup, salah satunya tadi yang udah dijawab untuk minum, bayangkan bagaimana jika tidak ada air bersih. Wah, pasti kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak ada tanaman dan pohon karena tidak ada air yang dapat kita gunakan untuk menyiram. Maka dari itu adik-adik, karena adik-adik sudah tahu betapa pentingnya air, mari kita jaga kelestarian air di muka bumi ini. Setuju? Siap? Bisa? Bisa ya? Oke deh adik-adik, selanjutnya kita akan bermain di pos kedua. Siap-siap. Ya, baik Kak Lima, sebelum kita ke pos 2, kita ada penjelasan tentang daur air dulu ya. Oh oke, siap Kak Dani. Oke, adik-adik, ini adalah tentang daur air yang tadi nih. Saya yang jelasin. Iya. Oke. Oke, diperhatikan ya adik-adik ya, gimana sih cara daur air yang tadi bisa sampai berulang. Pertama, ada siklusnya dari awal itu namanya evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan air oleh permukaan air. Penguapan air di permukaan air bisa dari air laut, air sungai, pokoknya di permukaan air itu menguap, itu disebutnya evaporasi. Lalu yang kedua adalah kondensasi. Nah, pada saat kondensasi ini pengumbunan uap air di awan, selanjutnya ada lagi transpirasi, penguapan air oleh tumbuhan. Nah, penguapan dari tadi tuh dari evaporasi, kondensasi sampai transpirasi tadi berkumpul membentuk awan. Dan awannya lama-lama keberatan tuh kan, kayak tadi tuh di tepuk yang tadi. Akhirnya turunlah hujan. Nah, proses turunnya hujan ini disebut presipitasi. Lalu hujan yang turun ini masuk ke dalam tanah disebut infiltrasi. Ingat ya adik-adik, infiltrasi setelah presipitasi ke infiltrasi, masuknya ke dalam tanah. Nah, setelah masuk ke dalam tanah, dia akan merembes ke dalam tanah itu. Nah, perembesan ini disebut perkolasi. Jadi ada 6 ya, siklus daur air dari evaporasi, kondensasi, transpirasi, penguapan dari air, penguapan uap awan, serta penguapan dari tumbuhan. Nah, penguapan-penguapan ini berkumpul menjadi awan, lalu turunlah hujan dan merembes ke dalam tanah. Bisa? Paham ya? Oke, berarti sekarang udah bisa masuk ke pos 2 belum Kak Dani? Apa gimana nih? Oke deh. Siap untuk pos 2 adik-adik? Gak kalah seru dari pos pertama? Oke deh adik-adik. Sebelum kita lanjut, kakak mau coba nih, masih pada ingat nggak kalau kakak bilang Sobat Mizu? Kalian harus jawab apa? Aku cinta air bersih. Wah, Alfian Abiansa pinter banget nih. Oke, adik-adik, Sobat Mizu, kakak mau bertanya nih, apakah kalian pernah melihat air sungai yang mengalir jernih? Pernah? Pernah lihat ya? Ada nggak di sekitar rumah kalian kira-kira air sungai yang mengalirnya jernih? Ada? Pernah nemu nggak? Jarang ya. Biasanya aliran air sungai yang jernih ini kita temukan di pedesaan-pedesaan. Nah, kalian pernah juga nggak lihat aliran air sungai yang kotor, bau, banyak endapannya? Pernah nggak? Pernah? Wah, Alfian pernah ya? Deket rumahnya kayaknya nih. Nah, gimana adik-adik? Bayangkan, kalian lebih suka yang mana? Yang bersih apa yang kotor? Pasti pada suka yang bersih ya. Nah, air bersih itu merupakan kebutuhan utama manusia untuk menunjang segala aktivitasnya adik-adik. Nah, apa sih kira-kira penyebabnya menjadi air tercemar kayak tadi? Kotor, bau. Kira-kira apa penyebabnya? Nah,
Kalau misalnya kalian pada mau tahu penyebabnya apa, kalian harus janji dulu. Janji ditonton videonya, disimak baik-baik, bisa? Bisa ya? Oke deh, siap nih Kak Dani adik-adik ya untuk menonton video materi ciri-ciri air bersih. Oke deh adik-adik, setelah video tadi kakak yakin bahwa kalian tahu ya bahwa air yang tercemar itu akan mempunyai beberapa ciri khusus yang tentu saja sangat berlawanan nih dengan ciri-ciri air bersih. Beberapa ciri air yang tercemar dari video tadi bisa kita lihat secara kasat mata maupun harus melalui alat ukur tertentu di laboratorium terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah terdapat warna pada air. Terdapat bau aneh atau bau tak sedap pada air, terus air mempunyai rasa, terdapat perubahan pada suhu air, terdapat endapan atau bahan terlarut, serta terdapat kelebihan jumlah mikroorganisme. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari air yang tidak bisa dikonsumsi atau air yang kotor. Nah, supaya kalian bisa lebih mudah mengingat ciri-ciri air bersih, kakak mau ngajarkan satu tepuk lagi nih. Kalau tadi kan udah tepuk Mizu ya, nah sekarang ingat-ingat ya, kakak mau ajarin kalian tentang tepuk ciri-ciri air bersih. Perhatikan kakak dulu, nanti kita akan lakukan bersama-sama. Tepuk ciri-ciri air bersih. Berwarna, ketika tak berwarna kalian tunjuk mata. Berbau, tunjuknya hidung, iya pinter. Berasa, kalian tunjuk ke tenggorokan. Mengendap. Gimana? Bisa? Kayaknya Alfian bisa nih. Yang lainnya gimana nih? Raka. Raka bisa nggak? Oke, kita coba bareng-bareng ya. Tepuk ciri-ciri air bersih. A. Berwarna. A. Berbau. A. Berasa. Tak mengendap. Oke deh. Adik-adik Sobat Mizu, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu karena tiba saatnya kita akan bermain kembali di breakout room. Nah, setelah hitungan ketiga, kalian siap untuk balik ke breakout room? Siap ya? 1, 2, 3. Wah, ada kepala juga ya, sama Pak Winarto. Oke, saya izin share screen ya. Untuk permainan selanjutnya. Nah, ini dia games perilaku ramah lingkungan. Adik-adik, di sini
ada 2 tanda hijau dan merah. Adik-adik boleh buka mikrofonnya ya. Mikrofonnya boleh dibuka selama di breakout room biar adik-adik bisa menjawab. Di sini ada warna hijau dan warna merah. Ada warna hijau dan merah untuk soalnya perilaku-perilaku yang hijau yang merah. Kalian tinggal bisa ya? Oke, kita mulai. Yang pertama, untuk gambar ini. Merah. Boleh buang sampah sembarangan. Oke, ini adalah yang merah. Nah, untuk gambar kedua. Kita lihat jawabannya. Ya. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk gambar ini kira-kira hijau atau merah adik-adik? Hijau. Ya. Hijau. Oke, untuk gambar terakhir kira-kira hijau atau merah? Pandai ini adik-adik semua udah tahu ya gimana caranya perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Ya, oke. Mulai sekarang karena kalian udah tahu, kakak harap kalian bisa melakukan perilaku-perilaku yang hijau atau yang boleh dilakukan. Ya, oke. Karena sudah selesai, kita akan balik ke main room nih. Gimana? Tapi tenang, jangan khawatir, masih ada breakout room di pos-pos selanjutnya. Kakak stop share dulu ya. Oke, adik-adik boleh kembali ke main room. Oke. Materinya di yang posisi 45. Sektor sama si itu nyamper. Nanti ini belum selesai. Udah mau selesai. Belum pada. Ya, masih di mode K5. Wah, adik-adik gimana nih? Makin seru aja ya belajar kita. Makin seru nggak? Setuju? Makin seru? Setuju ya? Mizu? Apa jawabannya, Sobat Mizu? Aku cinta air bersih. Ayo dong, Adi. Oke. Nah, kita sekarang akan lanjut ke pos ketiga, yaitu pos menara air. Udah siap? Ya. Siap. Oke deh. Ibu Rahmita juga udah siap ya? Siap.
Masih di mute Kak, maaf. Kak Halimah. Oh iya, makasih Bu. Oke, adik-adik kakak ulang ya. Kakak mau tanya nih, kira-kira siapa adik-adik di sini yang mempunyai pohon di rumah? Siapa? Angkat tangannya coba yang punya pohon di rumah. Wah, Ibu Rahmita. Oke, dan kakak yakin adik-adik semua hampir semuanya menanam pohon ya. Kira-kira nih yang menanam pohon tadi dirawat tidak pohonnya? Dirawat nggak? Ibu dirawat pasti pohonnya ya. Oke, harus dirawat ya adik-adik. Pohon air juga. Dari mana sih dan datang? Dari mana dan bagaimana kira-kira pohon mendapatkan air? Kan kalau kita kan membutuhkan air tinggal minum. Nah, kalau pohon gimana ya kira-kira caranya? Nah, ada yang tahu? Ya, pohon dapat mendapatkan airnya itu dari tanah. Tapi adik-adik tahu nggak bagaimana meningkatkan cadangan air dalam tanah? Dan apa jenis tanah terbaik untuk menyimpan air bersih? Bagaimana juga nih agar tanah dapat lebih baik menyimpan air? Nah, biar kita sama-sama tahu jawabannya, jangan bosan ya untuk menyaksikan video-video materi berikut ini. Oke deh, adik-adik, kakak yakin sekarang kalian sudah bertambah pintar, sudah tahu bagaimana pentingnya pohon dalam proses daur air. Kenapa sih pohon itu penting dalam proses daur air? Karena pohon itu memindahkan air dari tanah ke atmosfer melalui penguapan yang secara teknis disebut dengan transpirasi. Yang tadi nih adik-adik, penguapan oleh tumbuhan. Nah, transpirasi adalah proses perubahan air menjadi uap yang kemudian naik ke udara melalui jaringan-jaringan hidup tumbuh-tumbuhan, yaitu bisa melalui stomata daun. Faktor yang mempengaruhi transpirasi itu sendiri adalah jumlah tumbuhan, cahaya, suhu, defisit tekanan, uap air, serta ketersediaan air. Nah, sekarang pasti kalian bertambah pandai. Yes, yes, yes. Dan kalian juga jadi lebih tahu nih, oh ternyata akar pohon itu dapat membantu penyerapan air ke dalam tanah. Akar tanaman ini mengujam ke dalam dan menyebabkan timbulnya pori-pori yang memudahkan air masuk ke dalam tanah. Akar tanaman juga memperlambat lajur air loh adik-adik, sehingga memberikan air waktu yang lebih banyak untuk melakukan penyerapan ke dalam tanah. Nah adik-adik, ayo sekarang kita berjanji nih, janji ya, mulai sekarang ajak kakak, ayah, ibu, om, tante untuk menanam banyak pohon di sekitar kita. Maka lahan yang terpapar langsung aliran air akan berkurang dan akan ada akar tanaman yang dapat menahan tanah dalam aliran air. Nah, dengan demikian tidak akan ada lagi bahaya pengikisan dan kekeringan dalam tanah. Adik-adik Sobat Mizu, aku cinta air bersih. Nah, sekarang saatnya bermain di breakout room ke pos 3. Oke, siap-siap ya. Setelah hitungan ketiga, kita akan bertemu di breakout room. 1, 2, 3. Akan bermain, ayo menanam dan merawat pohon bersama kakak. Kakak izin share screen ya.
Oke, nah di sini ada di sini kalian diminta untuk menghitung, untuk jeli matanya, menghitung gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira untuk slide pertama, ada berapa batang pohonkah yang akan kamu tanam? Ayo, coba dihitung ada berapa batang pohon? 20. 20. 20, Kak. 20. Oke, sekarang 20. ada 20. 20. Oke. Setelah menanam pohon supaya subur, maka pohonnya harus diberi apa? Diberi Air. Oh. Kira-kira ada berapa pupukkah yang digunakan? 15. Ada berapa genggam pupukkah yang akan kita gunakan untuk menanam pohon yang tadi? 15. 15. Oke, 15. jawabannya. Oke, setelah kalian memberikan pupuk, berarti habis itu diapain nih? Air. Siram. Oke, betul, disiram. Nah, kira-kira ada berapa tetes air kah untuk menyiram pupuk yang tadi? Nah, coba dihitung ada berapa? 16. Ayo, dari yang wanita berdua dari yang wanita. 25. 25, yakin? Oke, setelah pohonnya ditetesi air, akhirnya pohon tersebut tumbuh. Nah, tumbuhlah nih daun-daunnya. Kira-kira ada berapa daunkah yang tumbuh setelah pohonnya disirami terus-menerus? Ayo, daun. 14. 18. 18. Yakin? 18. Oke, disimpan dulu jawabannya dari tadi yang batang pohon, pupuk, air, dan sekarang ada daunnya. Disimpan dulu jawabannya ya. Oh, ada tambahan nih adik-adik. Ya Allah. Oh, ada tambahan yang Ayo, berapa kira-kira? Pohon tumbuh subur. 23 apa 24? 23. 23. Oke, disimpan dulu jawabannya. Nah, adik-adik dengan menanam pohon, udara menjadi bersih, sejuk, dan kita juga bisa melestarikan air di dalam tanah. Jadi jangan lupa untuk menanam pohon ya, atau paling tidak merawat pohon yang sudah ditanam. Oke deh adik-adik, sekarang karena kita udah menyelesaikan games di breakout room ketiga, kita harus kembali lagi ke main room. Siap? Siap untuk melanjutkan pos selanjutnya. Ini kelas 5 ya? Ada Dania Kunita, Amira kelas 5 juga ya, Amira ya? Ada Yofi. Ada Hilwana Nafisa nih. Hilwana Nafisa kenapa tidak buka kamera di Elang Akbar? Kakak kan juga mau lihat nih wajah-wajah. Amira kelas 4, Kak. Ah, kenapa? Amira kelas 4. Oh, Amira kelas 4, nggak apa-apa. Dia mau gabung sama kakak kelasnya berarti nih Amira nih. Kok tahu kelas 4? Oke. Jahin kok malu sih, biasanya ngomongnya banyak. Zahin kenapa malu-malu nih Ibu nih? Oke, adik-adik Sobat Mizu, belajar kita jadi tambah seru ya. Gimana? Sampai di pos ketiga ini seru banget, apa seru aja? Seru banget ya. Karena kalian seru banget, terima kasih Bu Rahmita. Nah, belajar kita jadi tambah seru karena kalian sudah tahu banyak hal tentang pentingnya pelestarian air. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pos berikutnya, yaitu pos menjaga air tetap bersih, pos keempat.
Adik-adik, kakak mau nyanyi nih, mau dengerin nggak? Dengerin ya. Ada sampah di sini, ada sampah di sana, ada sampah di mana-mana. Nah, itu adalah pembukaan untuk pos keempat. Gimana suara kakak, bagus nggak? Oke, adik-adik, di pos ini kakak akan ajak kalian untuk mengetahui bagaimana menjaga air tetap bersih. Salah satu penyebab air tercemar tadi adalah sampah ya adik-adik. Nah, sampah itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab? Apakah sampah itu menurut adik-adik SDN Kebayoran Lama 11? Menurut menurut Salwa, kira-kira sampah itu apa Salwa? Ayo, bisa dibuka mute-nya Salwa? Apa ya kira-kira sampah? Menurut Salwa apa nih sampah itu? Salwa dibuka mute-nya, Nak. Sudah dibuka mute-nya? Apa nih kira-kira menurut Salwa sampah itu? Salwa mute-nya dibuka, Nak. Kotoran. Mute-nya. Oke, ada yang jawab juga tuh tadi tuh. Iya, mute-nya belum dibuka mute-nya. Kotoran. Oke, sampah itu adalah kotoran. Oke, terima kasih Salwa. Ya, betul ya. Sampah itu adalah kotoran. Untuk lebih jelasnya, sampah itu adalah tidak terpakai yang sudah tidak diinginkan manusia karena sudah berakhir proses dan penggunaannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, jangan bosan ya. Kita akan nonton video materi berikut ini. Oke, adik-adik, gimana tentang video tadi? Kalian jadi lebih mengerti ya tentang sampah. Kalau dari video tadi, sampah itu ada 3 jenis. Bener nggak? Ada organik dan ada tadi sampah yang terakhir apa? B3. Nah, terus untuk mengurangi sampah, kita juga punya konsep 3R. Ada reduce, ada reuse, dan ada recycle. Wah, hebat nih Henry. Oke, timbulan sampah di lingkungan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah itu dihasilkan dengan cara merubah kebiasaan boros dan menghasilkan banyak sampah. Contohnya yang udah pernah kita, yang baru-baru ini kita terapin nih, kayak udah mengurangi kantong plastik belanjaan menggunakan apa? Bawa sendiri tas belanjaan dari rumah. Lalu
Ada apa lagi? Mengurangi botol minum bekas pakai. Pakai apa? Bawa tumbler dari rumah. Nah, lalu R selanjutnya adalah reuse. Nah, reuse ini adalah upaya untuk memakai ulang atau memakai kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah secara langsung tanpa harus mengolahnya. Jadi kalau reuse itu adalah bisa menggunakan kembali sampah tersebut tanpa harus diolah. Nah, yang ketiga adalah recycle. Recycle upaya memanfaatkan kembali sampah melalui daur ulang setelah proses pengolahan. Nah, jadi bedanya reuse dan recycle adalah kalau reuse bisa langsung dipakai, kalau recycle harus diolah dulu sampahnya. Contoh reuse tadi adalah misalnya nih kalian habis beli botol minum plastik. Nah, botol minumnya jangan langsung dibuang, bisa kalian gunakan kembali untuk jadi pot bunga misalnya, atau kalau ada ban bekas bisa jadi pot bunga. Sedangkan recycle itu yang harus diolah terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya adalah pecahan gelas dari kaca atau piring bisa diolah kembali menjadi kaca, gelas dan piring yang baru gitu. Tapi anak-anak ingat ya, kalau misalnya kalian ingin membuang sampah dari pecahan kaca atau yang berbahaya, itu baiknya disimpan ke dalam plastik lalu dikasih nama, kalau dikasih keterangan kalau itu adalah sampah berbahaya. Bisa ya? Oke deh, nah sekarang supaya kalian lebih mudah lagi mengingat konsep 3R tadi, ada reduce, reuse, dan recycle, kakak akan mengajarkan tepuk nih. Udah berapa tepuk kira-kira yang dari tadi kakak ajarin? Ada tepuk daur air, ada tepuk ciri-ciri air bersih. Nah sekarang tepuk terakhir adalah tepuk konsep 3R. Perhatikan kakak dulu ya, nanti kita akan bersama-sama tepuk ini, oke? Tepuk 3R, reduce. Ketika reduce kayak gini, artinya kurangi. Reuse, nah reuse gini ya, guna ulang. Recycle diputer-puter gini, daur ulang. Gimana, gampang kan? Gampang ya, kita coba bareng-bareng. Oke, tepuk 3R, reduce, kurangi, reuse, guna ulang, recycle, daur ulang. Gimana? Gampang kan? Jadi kalian udah lebih tahu ya gimana konsep untuk sampah biar tidak menjadi banyak. Ada reduce, ada reuse, ada recycle. Nah, sekarang tibalah kita akan bermain di breakout room bersama kakak sobat Mizu nih. Yang ditunggu-tunggu pasti kan bermain-bermain? Oke deh, dalam hitungan ketiga kita akan masuk ke dalam breakout room. 1, 2, 3. Kita akan mulai bermain games jenis-jenis sampah. Tadi jenis-jenis sampah ada 3 ya. Ada sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, sekarang kakak akan ngajak kalian buat bermain mana sih kira-kira yang termasuk sampah organik, mana sih yang sampah anorganik, mana sih yang B3, dan pastinya seru banget. Siap? Kakak izin screen ya. Mute-nya boleh dibuka, semua mute boleh dibuka di breakout room ini. Oke. Games jenis-jenis sampah, siap? Siap. Oke, nah kakak ada punya beberapa gambar nih. Kakak punya gambar A sampai dengan gambar H. Ada 8 gambar jadinya ya. Ya. Ada gambar A sampai dengan gambar H. Nah, tugas kalian adalah menentukan yang mana yang gambar masuk ke jenis sampah organik dan yang mana yang gambar ke anorganik dan yang mana yang enggak. Ada yang bisa jawab? Kira-kira yang mana yang anorganik adik-adik? Anorganik, ayo. Yang mana? B dan E. B dan E. F, B, E, dan A. Untuk organik, kalau untuk organik yang mana adik-adik?
DDG. JDG. DDG. Hebat. Sisanya yang A dan F itu adalah sampah B3 atau sampah berbahaya. berbahaya. Pintar nih Gani. Gani ini kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 4, Bu. Kelas 4. Kelas 4, Kak. Oke, jadi Gani dan teman-teman yang lain pasti bisa ya bedain mana sampah organik dan anorganik serta B3. Kalau sampah organik adalah biasanya sisa-sisa dari buah-buahan, dari tumbuhan seperti yang dicontoh ini ada yang C, ada yang D, dan ada yang G. Sedangkan kalau sampah anorganik adalah sampah-sampah yang kayak kardus, kayak plastik. Contohnya ada di gambar B, E, dan H. Nah, untuk sampah B3 atau yang berbahaya, di sini ada contoh yang A dan yang F. Bisa ya? Pasti apalagi nih yang kakak kelas yang kelas 5, Dania dan Konita, pasti bisa nih, karena udah kelas 5. Oke deh, karena kalian sudah berhasil hebat menyelesaikan, kakak stop share, dan kita akan kembali lagi di main room. Oke. Oke, sampai berjumpa kembali di main room ya adik-adik. Ya. 14 detik lagi selesai. Aduh. 8, 7. Oh, bukan deh. Halo Amar. Oriza. Sudah gitu, gemuk karena ibunya infusan dulu kan selama bulan. Terus kata ibunya, Bentar lagi kapalnya emang nggak takdir anjir. ini ya. Oke, hai adik-adik sobat Mizu. Gimana petualangan kita hari ini? Seru? Seru ya? Pasti seru dan menyenangkan. Kakak mau kasih info nih, tapi jangan sedih ya, janji. Janji ya, karena kita udah melewati 4 pos, berarti itu tandanya itu adalah pertemuan akhir di kelas Mizuiku 1. Tapi adik-adik jangan bersedih karena akan ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu kelas Mizuiku kedua, pelatihan guru, lomba untuk anak dan guru, terus habis itu ada festival Mizuiku nasional dan wisuda Mizuiku. Nah, sebelum kakak tutup kelas ini, kakak berharap semoga kalian dapat menjaga kelestarian lingkungan, khususnya adalah untuk menjaga ketersediaan air bersih. Janji ya adik-adik ya, untuk menjaga ketersediaan air bersih dan menjaga lingkungan kita. Janji? Oke, sebelum benar-benar ditutup nih, Kak Dani, kita mau dance Mizu nggak Kak Dani? Mamanya cuma nangis aja. Dance. Oh, oke, kita akan dance Mizu nih adik-adik. Ikutin gerakannya ya. Siap, semua kameranya dibuka. Ayo Ibu Rahmita, Ibu. Ya, siap. Diri ya. Ayo semuanya kuru-kuru di Diri, ya. Ayo digerakkan badannya. Hei kawanku, kita minum pakai air, kita mandi pakai air, kita hidup butuh air. Hei kawanku, jangan boros-boros air, jangan mencemari air, ayo kita cinta air. Mizu itu
SDN Kebayoran Lama Selatan 11, Ibu Hajar Rahita, Pak Winato, dan semua adik-adik Mizuiku. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Siapa mau ikut permainan? Jadi apa jawabannya? Rumput laut, Kak. Betul! Jadi hadiahnya. Yuk bertualang bersama Oki ke dunia jelly. Ya, baik Bu Ramita dan adik sekalian, apabila sekolah kalian ingin mengunjungi pabrik PT Sabtu secara virtual, silakan daftar di bawah ini adik-adik ya, biar nanti kalian bisa mengetahui bagaimana sih proses pembuatan dari produk-produk PT Samdori. Oke, nanti bisa daftar via Kalima atau lainnya ya. Oke, ya seperti itu ya Bu Guru dan Kalima. Daftarnya kemana? Nanti bisa ke Kalima atau ke Saya saya. infokan ya Ibu di grup untuk pendaftaran virtual. Oke, terima kasih. Oke, Masih sama-sama. pengen joget lagi nih. Ketagihan nih Udah Kak lama Deni. nggak senam, udah lama nggak senam gitu. Waduh. Oke, nanti setelah ini kita langsung close ya setelah dance itu ya. Oh lagi Kak Deni. Udah lama nggak senam lah. Oke, sekali lagi nih. Tangan dipakai air, kita hidup butuh air. Hei kawanku, Dari sananya, Bu. Di sananya. Dan ini di pantau lu selesai ya, kamu naiknya. Ngapain ke bawah? ayo jaga air bersama menjaga kebersihan air mulai dari sekarang untuk masa depan. Sobat Mizuiku, cinta air bersih dari Santuri. Hei kawanku, kita minum pakai air, kita mandi pakai air, kita hidup butuh air. Hei kawanku, jangan boros-boros air, jangan mencemari air, ayo kita cinta air. Mizu itu air, ayo jaga air bersama menjaga kebersihan air mulai dari sekarang untuk masa depan. Sobat Mizuiku, cinta air bersih dari Santuri. Sampai ketemu lagi ya dalam hitungan berakhir ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa.